hanya Kau yang layak ditinggikan. Semua yang katakan ada Kau Tuhan, yeah, ada Kau Tuhan. Aku tak berhak, amin Tuhan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, berita sambanya, amin Tuhan, Yesus Kaulah Raja mulia. Di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadamu. Kami mengucap syukur bilang terima kasih Tuhan, karena kekuatan kasih-Mu mendorong kami ada di tempat ini. Kami menyadari bukan kuat hebat dan gagahnya kami berdiri di hadapan-Mu, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Di pagi hari ini kami rindu dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua pagi ini Tuhan. Bukakan rahasia firman bagi kami, dari kata-kata yang mudah dimengerti, sehingga firman Allah jatuh di tanah hati yang baik, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Umat-Mu dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang bimbang dipertetapkan hatinya, yang mengalami beban berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu pagi hari ini yang bodoh Tuhan. Terima kasih biar kami semua mendapat terima dari kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam sambut kebenaran-Mu, mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua percaya katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh memperkenankan saya pagi hari ini ada di tempat ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Tidak berlambatan kita membaca satu ayat dari Perjanjian Lama, ya. Di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama. Sama-sama kita membaca kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama. Yang sudah dapat katakan amin. Kembali kita berdiri bersama untuk membaca satu ayat ini. Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, perenungan kita di pagi hari ini saya beri tema belajar dari kehidupan di padang gurun. Sekali lagi temanya adalah belajar dari kehidupan di padang gurun. Saudara, orang tahu di Indonesia yang ada padang gurun. Padang gurun yang dimaksud adalah seperti yang dikatakan Alkitab. Kalau orang buka Google Map, seluruh daerah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote itu hijau semua. Tidak ada padang gurun. Tetapi siapa di antara kita yang pernah lihat langsung padang gurun? Ya. Yang pernah lihat langsung, bisa angkat tangan? Atau yang pernah injak kaki di padang gurun? Ya. Saya juga belum pernah injak kaki. Tetapi oleh kecanggihan teknologi, untuk mengetahui padang gurun, torangnya perlu pergi di padang gurun. Ya. Karena orang cuma hanya dalam genggaman ini dunia. Ya. Mau lihat itu padang gurun, orang buka Google Map saja. Ya. Kemudian kita cari itu padang gurun di mana, di Palestina, ya, di Mesir, padang gurun Sahara, padang gurun India, banyak padang gurun. Ya. Dan orang tahu posisi padang gurun itu seperti apa. Ya. Tetapi siapa yang mau hidup di padang gurun? Ada yang suka mau hidup di padang gurun? Apa itu padang gurun menurut Alkitab? Coba orang membaca di dalam kitab Yeremia pasal 2 ayatnya yang ke-6. Ya, orang buka Yeremia 2 ayat 6. Apa kata Yeremia mengenai padang gurun?
Yeremia bilang begini, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang lekuk-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Ya. Ini gambaran padang gurun. Ya. Kurang lebih saudara ada 6 mengenai padang gurun. Ya. Pertama, padang gurun itu tandus. Kedua, padang gurun itu berlekak-lekuk. Ketiga, padang gurun itu sangat kering. Keempat, padang gurun itu gelap. Kelima, padang gurun itu daerah yang tidak dilintasi manusia. Dan keenam, Yeremia berkata padang gurun itu tidak didiami orang. Ya. Kalau begini keadaan padang gurun, ada yang mau merasakan hidup di padang gurun? Orang saja di Bitungnya ada padang gurun, sulit membayangkan seperti apa susahnya hidup di padang gurun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara berpikir kalau seorang petani diperhadapkan dengan pada suatu kondisi padang gurun, ya, dia mau bercocok tanam bagaimana? Ya. Di padang gurun itu tidak bisa tumbuh. Ya. Saya lihat di YouTube saudara, orang-orang yang mengupload YouTube mengenai padang gurun, itu sepanjang perjalanan orang syuting dari dalam auto, itu bebatuan tandus. Ya. Tidak ada sesuatu yang mengenakan di padang gurun tandus. Ya. Tidak ada yang menyenangkan. Coba kalau seorang petani dibilang, "Congan ada kobong di sana." Mana om? Itu di batu-batu sana. Aduh, firman Tuhan bilang, tanah itu kalau tanah subur, di sana benih akan tumbuh. Amin. Benih itu ditaburkan di tanah yang subur, benih itu akan tumbuh. Kalau benih jatuh di pinggir jalan, pertama burung datang teto, habis. Kedua, kalau benih itu jatuh di tengah semak belukar, cepat mar itu belukar menghimpit sampai tidak bertumbuh dengan baik. Kalau tak jatuh di tanah yang berbatu-batu, memang cepat bertumbuh. Mar karena berbatu tanahnya tipis, mati. Ya. Tidak ada yang mengenakan di padang gurun kalau situasinya seperti tandus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari kehidupan di padang gurun. Mungkin orang hari ini yang ada situasi di padang gurun, ya, tidak menginjakan kaki di padang gurun, atau bahkan tidak pernah berpikir untuk tinggal di padang gurun. Tetapi mungkin kehidupan kita seperti berada di padang gurun. Aduh, hari ini begitu sulit, ya. Dan itu penggenapan firman Tuhan, amin. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Dan dia menguraikan begitu panjang lebar akibat dari masa yang sukar itu. Sepertinya situasi kita ini seperti berada di padang gurun yang tandus. Amin. Tidak ada yang mau suka padang gurun yang tandus. Kedua, padang gurun itu berlekak-lekuk. Saya cari di kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia, apa ini lekak-lekuk? Sebab kata ini jarang didengar. Ya. Ternyata lekak-lekuk itu ada yang cekungan dalam, ada yang berbukit. Ya. Jadi padang gurun itu tidak rata. Ya. Padang gurun itu tidak lurus semata-mata. Ya kadang ada lekuknya, kadang ada lekaknya. Ya. Naik gunung, turun gunung. Ya. Tidak rata. Ya. Orang akhir zaman ingin hidupnya rata terus. Tidak ada persoalan. Amin. Orang di akhir zaman ingin hidupnya enak terus. Tidak ada pergumulan. Ya. Tetapi perhatikan bagaimana orang Israel di bawah Tuhan melalui lekak-lekuk padang gurun. Ya. Kadang hidup manusia senang kalau berada di atas. Ya. Tetapi dongkol ketika Tuhan giling ke bawah. Ya. Tidak enak ketika rasa ada di bawah. Dulunya orang merasa segala yang kita inginkan, segala yang kita perlukan, segala yang timbul dalam benak kita selalu ada. Tetapi ketika Tuhan bawa di situasi yang sepertinya ada di bawah roda kehidupan, ya, mulai dongkol. Ya. Orang Israelnya tidak senang dengan perjalanan padang gurun. Ada lekaknya, ada lekuknya. Ya. Tetapi orang percaya dengar hari ini. Ya. Kalau situasi hidupmu seperti lekak-lekuk padang gurun, ya, percayalah karena Tuhan punya maksud di dalam hidup kita semua. Amin. Ketiga, padang gurun itu sangat kering dan gelap. Keempat, ya.
Saya melihat ya orang-orang yang mengupload di YouTube, betul-betul saya merasa ngeri kalau berpikir kalau saya ada di tempat itu. Ya. Kering pada siang hari dan gelap sekali pada malam hari. Sebab itu perjalanan Israel itu harus dituntun Tuhan dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Supaya apa? Ketika di tempat yang kering, Israel tidak mengalami kepanasan. Karena suhu padang gurun pada siang hari itu bisa mencapai lebih dari 40 derajat. Torang di Bitung saja baru 32 derajat, gerahnya minta ampun. Torang ingin rasa-rasa selalu ada ingin di kolam renang terus. Supaya anak merasa gerah. Dan kalau pada malam hari, situasi padang gurun selain gelap itu sangat dingin dan bisa mencapai suhu di bawah 0. Torang bayangkan kalau torang ada di situasi itu, torang berada di antara gerombolan orang Israel yang berjalan keluar dari tanah Mesir. Torang bilang, oh Tuhan DP panas, saya minta ampun. Tuhan bilang, tenang, ada tiang awan pada siang hari untuk menundukkan bangsa Israel dari terik matahari. Amin. Dan juga pada malam hari yang begitu dingin, suhu di bawah 0 dan begitu gelap, Tuhan menuntun Israel dengan tiang api untuk menerangi bangsa itu dari kegelapan dan untuk menghangatkan bangsa itu dari kedinginan. Amin. Sebab itu jangan takut situasi padang gurun, selalu ada Tuhan di sana. Katakan amin. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kelima, situasi padang gurun adalah daerah yang tidak dilintasi orang. Saudara, kita berpikir jangan sekarang ini, ya, apa yang ditulis oleh Yeremia. Situasi ini berlaku pada 3.500 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang padang gurun yang dilintasi Israel. Kalau padang gurun sekarang, ya, itu khususnya dari Mesir menuju ke Israel bagian selatan, lihat. Saya lihat di Google itu penuh dengan jalan-jalan raya yang luar biasa, ya. Jalan raya umum, jalan raya tol. Saya telusuri jalan-jalannya dengan Google Map. Wah, ini soalnya ada orang mau berkata seperti padang gurun lalu kau jalan diri yang tidak dilintasi manusia. Tetapi sudah hilir mudik, bahkan orang tidak mau jalan kaki. Karena ada bus yang lalu lalang dari Mesir ke selatan Israel. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tinggal di tanah yang tidak dilintasi orang, apakah ini bukan suatu kesulitan, saudara? Ya, coba orang tinggal di tampaknya ada Birman. Tidak dilintasi manusia, kontorang rasa sakit atau rasa membutuhkan sesuatu dan tidak ada tetangga. Ya mau bilang apa? Sedangkan orang sakit di tengah-tengah tetangga saja. Kadangkala karena akhir zaman orang lebih cinta diri sendiri, orang yang perhatikan. Apalagi kalau orang berada di situasi padang gurun, kong daerah yang tidak dilintasi orang, lagi-lagi tidak didiami manusia. Ya, ini kenyataan Israel ketika keluar dari Mesir. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padang gurun itu berbicara kesukaran hidup. Ya. Padang gurun itu berbicara tentang persoalan hidup. Ya. Padang gurun itu berbicara tentang tantangan dan penderitaan hidup. Ya. Kering dan gelap, nyana ada air, kau nyana ada listrik. Nah, cocok itu. Ya. Kering dan gelap, nyana ada air, nyana ada listrik. Ya. Sebab itu orang Israel ketika keluar dari Mesir, setelah melewati Laut Merah, nyanda langsung berkemah. Begitu orang lihat pagi mayat-mayat tentara Mesir bergelimpangan di pantai. Ya, orang memuji Tuhan. Miriam kakak Harun menjadi penari rebana tertua di dunia. Orang menari-nari dan semua perempuan Israel. Karena Miriam usia waktu menari rebana itu 80 lebih. Di sini masih ada yang suka 80 lebih mau menari rebana? Tidak ada. Ya. Setelah mereka menari di hadapan Tuhan karena bersuka cita Tuhan selamatkan dari kejaran tentara Firaun, Musa bilang langsung berangkat pagi ini. Berangkat orang saudara. Kenapa? Tuhan yang tuntun dalam tiang awan pada siang hari dan Tuhan yang tuntun dalam tiang api pada malam hari. Berangkat. Saudara bisa bayangkan langsung berangkat. Nyanariki buka tenda untuk berkemah. Dan 3 hari perjalanan kata firman Tuhan, ya. 3 hari perjalanan jauhnya, orangnya dapat air. Kalau orang di antara orang Israel yang keluar dari Mesir dan berjalan 3 hari ada air, kira-kira orang pemulu bagaimana di Cerewet? Saudara, baru 2 hari mati, mamae langsung cari nomor PDAM. Halo, Pak, orang air mati nih 2 hari, bagaimana ya? Orang bayar terus banyak-banyak kok air mati 2 hari. Yang di telepon bilang, Bu, orang bukan PDAM. Apa dangoni?
listrik, sosama jongoni pemodel, mati-mati lagi tuh lampu. Ya, torang 2 hari telepon, Pak, PDAM-nya na jalan, torang bayar pi mahal. Pak, Bu, torang bukan PDAM, torang PLN, sosama jongoni, dapat veto juga PLN. Karena mati-mati lampu, kulkas rusak-rusak, televisi rusak-rusak, laptop rusak-rusak. Bayangkan 3 hari berjalan yang ada air, orang Israel langsung berdekat Pak Musa. Bro, bye-bye. Kira-kira betul ini map ini Tuhan ada bawa patoran? 3 hari dekan berjalan yang dapat air. Dorang yang berpikir tentang mandi di padang gurun. Ini mau kasih mandi 600.000 laki-laki, saudara bisa berpikir? 600.000 baru laki-laki yang dah hitung perempuan dan anak-anak kasihan. Saudara tahu berapa banyak penduduk Bitung? Saya cari tadi malam di BPS Kota Bitung, 234.000 orang, baru 234. Coba orang bayangkan kalau seluruh penduduk Bitung keluar di jalan, kau mengirim satu menuju ke tanah perjanjian misalnya Gorontalo. Berapa banyak manusia itu di jalan? Seluruh dari Lembek keluar ke jalan, dari Batu Putih kamari, dari Pinuangan kamari, dari Kasapari kamari, kau turun ke jalan semua. Kira-kira Pak Gembala sebagai pemimpin yang namun sakit kepala, kumbat tanya air, Pak Gembala turun ke air mana? Baru 200.000 lebih. Ini 600.000, baru laki-laki berarti 3 kali lipat minimal penduduk Bitung. Tetapi orang pernah menghitung berapa banyak orang Israel kira-kira yang keluar dari Mesir, kurang lebih 2 juta orang. Karena ada banyak juga bangsa-bangsa lain bersama-sama dengan mereka. Ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini padang gurun. Ya. Orang Israel bilang Pak Musa, Musa, karena mau kasih minum apa orang? Ya. Lebih baik orang mati di Mesir, masih banyak air. 3 hari berjalan yang ada air. Karena mau kasih minum apa orang? Pe istri, anak-anak, lembu, sapi, kambing, domba. Halo, orang Israel keluar dari Mesir bukan tangan kosong, saudara. Baku hela dengan lembu, sapi, kambing, domba. Amin. Ya. No kali jo kalau satu kakak bawa 6 ekor kambing, 6 ekor domba, 2 ekor minimal sapi. Kali berapa banyak itu udah baku hela di antara orang-orang Israel. Mau kasih minum itu semua. Dan ini situasi di padang gurun. Ya. Makanya orang yang pernah ya, merasakan situasi padang gurun selalu akan menghindar untuk tidak merasakan situasi itu untuk kedua kali. Ya. Yang pernah merasakan. Orang mungkin tidak pernah, saya katakan tadi, tidak pernah menginjakkan kaki langsung di padang gurun dan hidup seperti bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Tetapi situasi kita mungkin hari-hari ini seperti berada di padang gurun. Begitu sulitnya menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Ya. Ada ketandusan, ya. Ada leka-leku, ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan. Ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi ketahuilah, kalau Anda hari ini mengalami situasi padang gurun, jangan pernah merasa berkecil hati atau merasa seorang diri. Kenapa? Karena tokoh-tokoh Alkitab perjanjian lama pun perjanjian baru mengalami hal yang sama. Amin. Artinya ketika orang belajar tentang kehidupan mereka, kita akan tahu bagaimana hidup mereka dan kita belajar dari hidup mereka. Amin. Saya berkata saudara yang kasih dalam Tuhan, ya. Abraham ketika dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, ya. Usianya 75 tahun. Dan Tuhan bilang, Abraham coba ngana keluar dulu dari kemah, ngana lihat ke langit, kau ngana hitung tuh bintang-bintang di malam hari. Abraham bilang, boleh dapat hitung? Nyanda Pak, nyanda Tuhan, nyanda dapat hitung. Tuhan bilang begitu nanti banyaknya keturunanmu. Engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar, engkau akan termasyhur, engkau menjadi bangsa pilihan. Ya. Tapi ada syarat satu, keluar dari rumah bapamu, dari sana keluargamu, dari lingkungan tetanggamu. Ya. Abraham berpikir, ya coba kalau orang dramatisir kisah Abraham, kalau orang ada di tengah perkemahan Abraham, kok Abraham bilang, tadi malam kita Tuhan bilang mesti keluar dari sini. Sarah bilang, apanya ada salah dengar kita, bro? Keluar dari sini, orang di Ur Kasdim sok kaya Abraham. Orang di Ur Kasdim sok mapan. Semua yang orang inginkan ada. Semua pembantu-pembantu kita banyak.
Lembu, sapi, kambing, domba kita banyak. Kita orang kaya di Ur Kasdim, ngapain juga keluar? Tetapi janji Tuhan kita akan memperoleh keturunan yang sangat banyak, menjadi bangsa yang besar. Nama kita akan menjadi masyhur. Sarah bilang, aduh, ngena mau keluar? Ini kalau Sarah orang Bitung ya. Kalau orang dramatisir kisah Abraham kong Sarah orang Bitung, ngena mau keluar? Bah pikir. Saudara, mau keluar ke mana? Tuhan bilang pergi ke satu tanah yang berlimpah susu madunya. Di mana itu? Tuhannya bilang, tapi mesti keluar. Mana DP Google Map, kita mulia dulu. Mau periksa dulu itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang tidak ada Google Map sama itu. Ya. Abraham juga tidak dituntun dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Pokoknya jalan saja. Saudara, saya lihat di Google, di Alkitab tidak menggambarkan bagaimana perjalanan Abraham. Garis perjalanan. Tapi oleh orang-orang teologi ya menggaris besar bagaimana perjalanan Abraham di Google Map, orang lihat ya. Itu dari Ur Kasdim melintasi, Ur Kasdim sekarang ada di Iran ya. Dari Iran, Irak sampai ke bagian utara, apa tuh negara di utara Lebanon ya. Sampai turun ke Lebanon, terus Yordania, masuk ke Palestina. Wah, kurang lebih saya lihat 15 tahun perjalanan. Sebab Abraham setelah 10 tahun tinggal di Hebron baru dapat Ishak. Berarti 15 tahun perjalanan Abraham dalam pengembaraan padang gurun. Amin. Bersama dengan Sarah, bersama dengan Lot dan pembantu-pembantunya, dan budak-budak Abraham dalam jumlah yang tak terbilang dengan begitu banyak lembu, sapi, kambing, domba. Perjalanan ini butuh waktu 15 tahun pengembaraan di padang gurun. Halo, betapa sulitnya kehidupan Abraham. Tetapi demi janji Allah, dia mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar ya, Ishak, turunan Abraham yang pertama. Ketika Ishak berada di Gerar, kata firman Tuhan, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Ya. Kebiasaan orang-orang Kanaan kalau terjadi kelaparan, dan itu bukan kelaparan yang pertama di zaman Ishak. Sering terjadi kelaparan karena memang daerah padang gurun. Ya. Orang akan pergi ke Mesir. Ya. Di Mesir hijau, di Mesir pusat kebudayaan dunia saat itu. Maka Tuhan bilang, Pak Ishak, jangan bahasa dia, mau ke mana ngana? Mau ke Mesir? Jangan. Ngana tinggal di sini. Engkau akan kuberkati di tanah ini. Maka firman Allah berkata, maka menaburlah Ishak dalam tahun itu juga di tanah yang kering, di tanah yang tandus. Amin. Tandus bagi pandangan orang lain mungkin itu satu kekeringan dan bukan kehidupan. Tetapi bagi orang yang dalam penyertaan Tuhan, di sana ada berkat. Amin. Ya. Bagi orang yang dalam penyertaan Tuhan dan hidupnya mau dipimpin oleh Tuhan, ketandusan bisa berubah menjadi berkat. Haleluya. Kekeringan bisa berubah menjadi hijau. Dalam tahun itu juga menaburlah Ishak. Dan dia menjadi sangat kaya. Orang Filistin heran. Wah, ilmu apa yang dia pakai ini bercocok tanam di tanah yang kering. Ya. Keluarga Elimelek lari dari Bethlehem pergi ke Moab. Karena terjadi kelaparan. Ya. Mau berdagang di sana. Tetapi di Moab justru kehilangan segalanya. Sehingga istri Elimelek yang namanya Naomi. Ya, Naomi artinya manis. Dia rubah sendiri DP nama. Kalau kita masuk Yerusalem jangan mau dipanggil lagi kita Naomi kasih jangan panggil ses Naomi. Ini Naomi pemuka ini so jadi maskena. Hilang tuh manis ya. Hilang tuh skincare. Berubah jadi marah. Kenapa jadi marah? Naomi bilang kita dulu pergi dengan tangan yang penuh. Tuhan bawa kita pulang dengan tangan yang kosong. Ya. Kenapa situasi padang gurun kadang-kala membuat orang lain diberkati, tetapi kadang orang lain merasa seperti Tuhan tidak menolong. Ya. Ini kisah-kisah di dalam Alkitab tentang orang yang mengalami derita padang gurun. Ya. Bahkan Musa, saudara yang kasih dalam Tuhan yang orang baca tadi ayatnya. Saudara tahu Musa? Umurnya 120 tahun pada saat dia meninggal. Tetapi 2/3 dari umurnya dihabiskan di padang gurun. Ya. 40 tahun pertama dia dididik dalam hikmat, segala hikmat orang Mesir. Firman Allah berkata dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Apa yang dia bilang jadi, apa yang dia perintah harus diikuti. Tetapi ketika sekali peristiwa dia membunuh orang Mesir, diketahui oleh Firaun, dia lari ke tanah Midian. Apa yang dilakukan di tanah Midian, saudara?
dia menjadi gembala domba mertuanya. Berapa lama? 40 tahun di Midian. Waktu yang sangat lama jadi gembala. Kambing domba, bukan gembala manusia. Itu pun bukan dia punya. DP papa mantu punya. DP papa mantu punya. Ya. Setelah 40 tahun di Midian, Tuhan menampakkan diri sekali kelak dia ketika menggiring kambing domba ke seberang padang gurun. Tuhan menampakkan diri dan Tuhan bilang, Musa balik. Bilang pangan pemertua izinkan anak kembali ke Mesir untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Maka Musa minta izin kembali ke Mesir melalui daerah padang gurun dan kemudian membawa Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun. Bayangkan, Tuhan persiapkan Musa menjadi pribadi yang kuat, ya. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun dalam penggembalaan kambing domba untuk membawa Israel melewati padang gurun yang tandus 40 tahun lamanya. Tuhan membuat Musa 2 kali lipat. Ya. Asito Musa demikian hebat, nak masuk tanah perjanjian. Karena hebatnya pergumulan ketika berada di padang gurun. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Bahkan bangsa Israel yang notabene dalam pikiran mereka ketika dijanjikan Musa pergi ke tanah perjanjian, dalam pikir mereka cepat orang mau keluar dari Mesir. Karena orang tahu tuh jalan ke tanah perjanjian, ke daerah orang Filistin, cepat mau sampai. Kalau berjalan kaki paling kurang 2 minggu. Yana lama saudara, itu dalam benak Israel. Tetapi apakah yang saudara ketahui tentang firman Allah? Ketika Israel dituntun Tuhan keluar dari Mesir, firman Allah berkata Allah tidak membawa mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Tetapi dia membawa Israel menuju jalan berputar melalui daerah padang gurun. Ya, kalau orang di Google Map lihat, saya suka sekali sambil belajar Alkitab, sambil buka Google Map, supaya dapat mengerti bagaimana perjalanan orang Israel. Itu dari Mesir, dari Goshen, Sukot, itu naik ke atas, daerah orang Filistin, kalau orang lihat di peta. Tetapi Tuhannya nak bawa ke atas, ke daerah orang Filistin. Tuhan bawa berputar ke bawah menuju ke padang gurun, ya, padang gurun Mesir. Ya. Dan firman Allah berkata, dorang mulai dari Sukot berkemah di Etam. So keluar dari Mesir, berkemah dari Etam, Tuhan bilang nyanda. So jauhin dari Mesir, lari dari Firaun. Nyanda, babale ulang, pergi ke Pihahirot, babale ulang di pertengahan, ya. Antara Sukot dan Etam, babale ke Pihahirot, depan Baal Zephon, tempatnya orang Mesir biasa menjadi persinggahan, ya. Menghadap dengan Laut Merah, Laut Teberau. Waduh, orang Israel berpikir, mau apa tuh orang di sini? Tetapi orang Israel tetap dalam tuntunan Tuhan. Melintasi Laut Merah dan selama 40 tahun di padang gurun. Ya. Habis 1 generasi saudara. Kenapa? Karena mereka merasa begitu sulitnya berada di padang gurun. Ya. Kalau orang jaga lihat Superbook, film Superbook tahu saudara? Film anak-anak yang jaga masuk ke dalam cerita Alkitab. Ya. Kok bagaimana anak-anak ada di antara bondongan-bondongan Israel. Sangat sulit dan sulit saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Yohanes Pembaptis, ya, 30 tahun dia ada di padang gurun, ya. Bahkan Yesus 40 hari berada di padang gurun. Supaya orang dapat memahami bagaimana sulitnya berada di padang gurun. Belajar dari kehidupan padang gurun. Orang sudah membaca Alkitab, ya. Orang sudah belajar bagaimana kehidupan para nabi berada di padang gurun. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, padang gurun berbicara situasi yang sulit. Padang gurun berbicara pengalaman yang pahit. Ketika seorang anak Tuhan berada pada fase seperti ujung perjalanannya tidak jelas. Sepertinya tidak jelas perjalanan padang gurun. Oleh sebab itu bangsa Israel ketika berada di padang gurun berontak terus kepada Musa. Ya. Mulai dari marah. Ya. Kemudian di padang gurun Sif, Sur. Ya. Kemudian di padang gurun Sin. Ya. Di Mara itu nyana ada air. Ketika dapat air, orang bilang nyana bisa minum. Pahit Musa. Tuhan bilang lempar itu kayu manis. Air jadi manis. Mengembara lagi, ya. Padang gurun Sif. Aduh, orang Israel bilang duduk manis, kehabisan makanan. Orang bilang, kalau sepertinya orang di Mesir mati oleh tangan Tuhan, tetapi menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Orang di sini kurus kering Musa. Ya.
Sepertinya ujung perjalanan bangsa Israel tidak jelas. Tetapi pada akhir kehidupan bangsa Israel, mereka memasuki tanah perjanjian. Amin, saudara. Yang jadi pertanyaan ketika situasi terjadi seperti padang gurun, apa yang orang harus pelajari? Ya. Apa yang orang harus pelajari, saudara? Ya. Pertama, firman Allah berkata, belajar lemah lembut dan rendah hati. Halo? Belajar lemah lembut dan rendah hati. Apa hubungannya lemah lembut dan rendah hati dengan situasi padang gurun? Ya. Lemah lembut dan rendah hati ini perintah Tuhan, saudara. Amin. Perintah Tuhan, ya, harus diaplikasikan dalam hidup. Situasinya seperti berada di padang gurun. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya cari ini kata lemah lembut, ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kira-kira lemah lembut dalam pengertian umum seperti apa ya? Halo, ini bukan lemah gemulai, ya. Beda lemah lembut dan lemah gemulai, ya. Lemah lembut artinya berperilaku baik dalam keadaan sulit, ya. Tidak pemarah sekalipun ada tantangan. Dan dia orang yang peramah atau sopan santun. Sikap ini akan muncul dalam situasi sulit, ya. Lemah lembut, ya. Bukan lemah gemulai. Kalau lemah gemulai, pernah lihat orang yang lemah gemulai? Pernah tahu? Pernah berteman dengan orang yang lemah gemulai? Bro, siapa nama? Aduh MP, kesadis. Ada tanya akang, pelan-pelan Joseph. Itu lemah gemulai, ya. Saya lihat satu orang pernah memimpin upacara, ternyata dia lemah gemulai. Untung bukan upacara besar, masih upacara kecil-kecil, kelas kecamatan. Ya. Pembina upacara bilang, lanjutkan. Dia kaget. Aduh sorry jangan kasar-kasar. Bayangkan di upacara orang yang lemah gemulai bilang, aduh sorry jangan kasar-kasar. Ya. Itu lemah gemulai. Saudara, belajar lemah lembut dan rendah hati di situasi sulit, ya. Bagaimana ceritanya? Coba tolong membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 29, ya. Matius pasal 11 ayat 29. Firman Tuhan bilang begini. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, ya. Pikul aku yang kupasang, ya, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau saudara periksa ayat 28 sebelumnya, Tuhan Yesus bilang begini, marilah semua kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Dalam perspektif orang, kalau dapat kelegaan, berarti yang letih lesu hilang, ya. Berbeban berat diangkat, ya. Apakah dalam konteks fisik pengertian ayat ini? Saudara, kalau orang letih lesunya nak perlu mesti dekat-dekat atau jauh-jauh cari Tuhan Yesus. Dalam hal fisik, cari jauh tanpa bauru. Kalau letih lesu, loyo, lunglai, lisut, lome, cari jauh tanpa bauru. Habis bauru rasa sedap itu badan, ya. Kalau berbeban berat secara fisik, memikul beban berat secara fisik, tukang pikulnya nak perlu pergi pada Tuhan Yesus jauh-jauh. Lepaskan saja beban beratmu, maka engkau akan memperoleh kelegaan. Halo? Ya. Tetapi ini bicara rohani kita. Ya. Kalau engkau letih lesu, berbeban berat dalam jiwamu, banyak persoalan dalam hidupmu, maka solusinya bukan pergi pada tukang uru. Amin? Kalau jiwa mengalami persoalan, letih lesu beban berat, bukan pergi di tukang angka barbel kemudian kasih turun akang tapi beban ya mau hilang, ya. Ini berbicara tentang keadaan rohani seseorang, ya. Datang pada Tuhan, maka dia akan memberi kelegaan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Setelah orang tahu kelegaan, Tuhan bilang, "Napa kuk pikul nih?" Hah? Tadi bilang datang pada Tuhan. Tuhan beri kasih kelegaan. Sekarang kau suruh pikul kuk lagi? Halo? Bye-bye le Tuhan.
Kita sholat lesu beban berat supaya mendapat kelegaan. Kenapa sekarang suruh pikul kuk ulang? Orang yang akan jiwanya mendapat ketenangan kalau mau dituntun dalam tuntunan Tuhan. Amin. Tuhan bilang, pikul kuk yang kupasang, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Setelah orang pikul kuk, orang belajar pada Tuhan, di sana orang dapat mengetahui arti lemah lembut dan rendah hati. Setelah itu baru orang beroleh ketenangan. Amin. Di mana orang mendapatkan ketenangan? Ketika orang diizinkan Tuhan mengalami kuk. Halo? Di mana orang jiwa kita mendapat ketenangan ketika Tuhan izinkan kita mengalami persoalan. Ya. Orang dunia ketika mengalami persoalan dia cari orang lebih hebat. Maka dia cari orang yang memiliki kata-kata bijak, golden ways, jalan keemasan. Ya. Ketika pulang dari acara golden ways, dia bilang hidup itu tidak semudah kata-kata Mario Teguh. Karena ada lagi persoalannya. Amin. Mau jiwamu mendapat ketenangan? Halo? Mau itu kita memperoleh ketenangan jiwa, maka belajar pikul kuk. Amin saudara? Bilang sebelah pikul kuk. Pikul kuk bro. Pikul kuk bukan cake, kuk. Biasa jaga taruh di belakang sapi itu, yang tidak bisa sapi mengelak ke kiri atau ke kanan. Ya. Tuhan bilang pikul kuk, belajar kepadaku, karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang dunia boleh berkata masalah kita ini berat. Aduh kasih Pak Pendeta, tahu dulu datang akan ke rumah. Kita sudah mau datang Pak Pendeta di gereja. Tapi masalah terlalu berat. Pendeta bilang, Tuhan bilang ringan. Nyada ini kembali berat. Datang kemari. Ini orang dunia di akhir zaman. Ya. Saking merasa beratnya penderitaan, dia bilang, Pak Pendeta, tidak usah Pendeta. Kita mau Pak Pendeta, Pendeta juga datang kemari. Kasih berat sekali di persoalan. Kita tidak tahu mau bagaimana. Saya berkata, seorang perwira Romawi, ketika mengalami persoalan berat, dia bilang, Tuhan yang tidak usah datang pada rumah. Kita tidak layak kasihan, kita orang Romawi. Yang tidak usah Tuhan datang bersusah-susah payah, berjalan kaki. Karena kita ini seorang bawahan. Dan di bawah Pak kita juga ada kita pembantu lagi. Kalau kita suruh pada orang, pergi. Kalau Pak yang satu kita bilang, bekeng ini. Dan kalau yang satu bilang, kamari. Yang tidak usah Tuhan susah pergi pada rumah. Bila juga yang satu kata, kita hamba akan sembuh. Bayangkan iman sebesar itu. Tuhan bilang nak kujumpa di antara orang Israel. Haleluya. Haleluya. Belajar lemah lembut dan rendah hati. Jiwa kita akan mendapat ketenangan. Di mana? Ketika orang mengizinkan Tuhan meletakkan beban kuk dalam hidup kita. Jangan pernah menolak beban yang Tuhan izinkan. Amin. Firman Allah berkata, kalau engkau berbuat baik, dan oleh karenanya engkau mengalami persoalan hidup, ketahuilah bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Engkau diperkenan Tuhan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Katakan amin. Ya. Sebab itu sedang kekasih dalam Tuhan berada di situasi sulit. Pelajaran pertama kita adalah belajar lemah lembut dan rendah hati. Katakan amin. Ya. Jangan bilang Pak itu masalah, kau bilang aduh enggak mulai datang. Tabinci. Belum lepas satu sudah datang ulang. Soalnya lagi nih hidup. Bukan lemah gemulai. Tetapi lemah lembut, amin. Musa saudara menjadi pribadi yang paling lemah lembut di muka bumi, kata firman Allah. Pernah baca ayat itu? Coba orang baca. Ya. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Padahal memimpin bangsa Israel adalah persoalan yang sukar. Tetapi di situasi sulit, firman Allah berkata, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Ya. Sangat lembut. Orang Israel bilang Musanya ada air. Ngana baraninya nak kasih air picang ngana kepala. Musa bilang Pak Tuhan, Tuhan kalau ngana mau kasih air mati kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Picang kepala po. Orang Israel coba lempar dengan batu. Kita mau kasih minum bagaimana nih orang pebanya ini? Ya. Musa lemah lembutnya marah pada orang Israel. Dia menjadi seorang yang sangat rendah hati.
Saya bilang tadi di awal, menggembalakan kambing domba, mertuanya 40 tahun yang minta gaji. Halo? Halo? Beda dengan Yakub ketika ada di rumah mertuanya Laban. Yakub bilang, apa tapi gaji? Kalau kita selama ini sobat rumah tangga, kau cuma bawa-bawa ngepe gembala kambing domba. Apa kita pe gaji? Laban bilang, heran deh, ini anak mantu minta gaji pak kita. Ada anak mantu minta gaji pak, papa mantu. Yakub minta gaji pak Laban. Laban bilang, apa ya? Bilang jawab apa ngapain gaji ngana suka. Yakub bilang, akan saya lewat semua itu kambing domba. Kita cuma mau pilih yang bak bintik-bintik. Dalam hati Laban, berapa banyak itu yang bak bintik-bintik ya? Oh coba sedikit, biar jangan itu bak bintik-bintik. Ya. Tetapi Musa, seorang yang sangat lembut hatinya, 40 tahun menggembala kambing domba, bukan miliknya sendiri. Mertuanya butuh kelembutan hati yang luar biasa. Amin. Butuh kerendahan hati yang besar. Kenapa saudara butuh kerendahan hati yang besar? Karena Musa sebelumnya dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Setiap harinya dengan pakaian mewah. Sekarang dia ada di padang gurun Midian. Ya. Di Midian yang ada kerja lain dia. Bangun pagi. Saudara pernah lihat gembala kambing domba atau berteman dengan mereka? Saya lihat begitu susahnya menjadi gembala kambing domba. Kambing domba itu nih boleh mau kena embun pagi. Dia bataria minta ampun. Nih boleh mau kena ujang sadiki. Dia batarinya berhenti-berhenti. Bayangkan Musa mendengar tangisan lembu sapi kambing domba 40 tahun. Halo. 40 tahun saudara. Butuh hati yang lemah lembut dan rendah hati. Di situasi sulit apapun, miliki kelembutan hati, miliki kerendahan hati. Bagaimana caranya? Kita belajar kepada Yesus. Di sana kita beroleh ketenangan jiwa. Amin. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari ketika berada di situasi padang gurun yang sulit? Ya. Musa melupakan kemewahan Mesir. Ya. Firman Allah berkata, dia terlebih suka menderita bersama dengan umat Allah daripada menikmati kesenangan dari dosa. Ya. Musa melupakan kesenangan Mesir. Kalau orang hari ini dalam makna rohani, ya, mungkin orang sebelumnya mengalami hidup wow. Saudara bilang wow. Tahu pengertian wow? Orang cuma bikin begini ada. Yang perlu tuh ses bilang Pak Bro, mana dan tapi gaji. Pokoknya Mbak Floyd Cina, wow, pokoknya hebat. Ya. Tetapi Musa melupakan kemuliaan Mesir. Ketika dia berada di padang gurun Midian 40 tahun, Musa lupa dengan kemuliaan Mesir. Kalau orang hari ini Tuhan bawa hidup seperti berada di padang gurun, lupakan segala kemewahan yang pernah kita nikmati sebelumnya. Amin. Sebab panggilan orang percaya adalah berpikir tentang perkara yang di atas. Amin. Bukan yang di bumi. Ya. Orang berbumi berpikir tentang hal-hal di bumi. Orang yang dari surga berpikir tentang perkara-perkara di surga. Amin. Sebab kalau orang berpikir tentang perkara di bumi, dia mau tak tinggal kasihan. Terlalu berat beban bumi akan membawa dia. Tidak bisa membawa dia naik ke surga. Saudara ingat Lot? Istri Lot tidak bisa keluar dari Sodom dan Gomora. Ya. Dia menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang. Dia ingat segala kemewahan Sodom. Yang kata Alkitab seperti taman Tuhan. Ya. Sehingga ketika lari meninggalkan Sodom, malaikat bilang, jangan babale batengo. Kalau orang hari-hari bilang, cuma lebat tengo le supaya ini boleh. Halo, cuma batengo le masa ini boleh. Ya. Tetapi saudara tahu, menengok ke belakang itu dimulai dari hati yang ingin melihat. Ya. Musa belajar melupakan kemuliaan Mesir. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situasi padang gurun yang berikutnya, orang harus belajar sabar. Pertama lemah lembut dan rendah hati. Kedua sabar. Bilang Pak Bro, sabar Bro. Bro bilang pasal sabar. Ya. Saya bilang Pak Bro, mana gaji bulan ini? Sabar. Ya. Ketika belum dapat gaji, saya mulai ngomel. Bro bilang sabar ses.
Sabar itu nyana muncul dalam situasi wow. Ya. Sabar itu tidak pernah muncul ketika segala sesuatu ada. Kenapa? Karena begitu kita inginkan ada. Nyana ada bilang sabar ya. Kalau sabar berarti belum ada. Ya. Ya. Sabar itu muncul dalam situasi sulit. Amin. Sabar itu muncul dalam situasi seperti berada di padang gurun. Ya. Raja Daud menjadi seorang yang sangat sabar, saudara. Ya. Dia belajar menggembala kambing domba mulai dari usia muda. Ya. Usia muda. Ketika tentara Filistin mengolok-olok tentara Israel di pertempuran. Ya. Daud disuruh ayahnya, suruh lihat di kakak-kakak, bawa makanan. Di medan tempur. Bukan di tempat bermain pingpong. Ya. Saudara, bawa ini makanan untuk kakak-kakakmu di medan tempur. Dan bawa kabar kembali kemari apakah mereka baik-baik saja. Pertama Daud belajar sabar menggembala kambing domba. Ketika sampai di medan tempur, DP kakak bilang, alamak, anak kecil kemari. Karena Daud 8 bersaudara, 3 kakaknya tentara, 4 di bawah 3 orang itu tidak disebutkan namanya. Dan ke-8 Daud yang paling kecil, gembala kambing domba. Tetapi hebatnya yang paling kecil dapat suruh bawa pergi makanan di medan tempur. DP kakak 3 bilang, alamak, anak kecil kemari. Bapak suruh bawa makanan. Ya anda, ngana so dengar tadi itu orang Filistin peso repot orang bangsa Israel. Daud bilang, masa orang yang tidak bersunat menghina barisan Allah yang hidup? Tapi kakak bilang, kita orang tahu ngana pe sakit hati ini, pe suka mau bakalai. Di mana itu kambing domba yang cuma ada 3 ekor ngana kasih tinggal di padang gurun. DP kakak pehinaan, biar mungkin kambing domba banyak, dapat bilang 2-3 ekor. Karena menghina Daud supaya jangan ada di medan tempur. Daud belajar sabar dari situasi padang gurun yang cuma menggembala kambing domba 3 ekor. Daud belajar sabar atas hinaan kakak-kakaknya yang menganggap dia sebagai anak kecil. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi di padang gurun saat Daud menggembala kambing domba? Kesaksiannya kepada Saul dia bilang begini. Saul tanya, ngana berani menghadapi itu Goliat tentara Filistin yang dari muda? Daud bilang berani. Apa DP dasar ngana berani? Daud, itu Goliat itu dari muda dia pahlawan. Sekarang dia so tua masih pahlawan. Ngana hele belajar angka pedang ngana belum pernah. Daud bilang, iyo Raja Saul, betul memang itu. Mari kita ini gembala kambing domba. Memangnya gembala kambing domba lebih hebat dari tentara? Itu tentara Goliat itu belum pernah berhadapan singa dan beruang. Ya. Kita ini hari-hari di padang gurun menggembala kambing domba yang 2-3 ekor. Tapi kakak bilang, kalau ada singa atau beruang, tangkap itu kita pe domba biar tu kacili. Kita dusu tu singa atau beruang itu. Kita bagi dengan tongkat. Kita lipat de pe janggut sampai mati. Kong baik singa dan beruang mati di tangan pak kita, apalagi itu orang Goliat Filistin itu. Wah, hebat saudara. Sabar menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Amin. Sabar menghadapi persoalan-persoalan hidup. Amin. Sehingga Daud tidak takut dengan tantangan Goliat. Orang Israel 40 hari mendengar sindiran dari Goliat. Woi, 1 lawan 1 bro. Tidak ada yang berani. Saul bilang, siapa yang berani kita mau kasih kawin tapi anak. Tidak ada yang berani. Daud bilang, ngana, biar ngana tentara. Ngana datang dengan lebih dan tongkat dan perisai, kita datang dengan nama Tuhan. Amin. Persoalan boleh datang. Tantangan boleh datang. Tetapi kita lawan dengan nama Tuhan. Amin. Persoalan boleh selesai. Daud mengalami kemenangan. Karena dia belajar sabar dalam situasi sulit. Apapun kondisi kita hari ini, katakan sabar. Amin saudara. Sabar dalam situasi sulit. Ya. Dia belajar mengembala kambing domba. Nyana pakai pepe malo-malo. Ya. Anak-anak sekarang umur 17 tahun coba bilang bawa akan tu domba sana. Ngana hela 1 hari pergi di padang rumput. Bukan padang gurun, padang rumput. Kita pe teman, masih kita SD. Ya. Gembala kambing domba. Ada DP sapi lagi. Ya. Dorang 2 kakak adik DP papa jaga perintah baku ganti tiap hari bawa kambing domba. Sebelum pergi sekolah. Nyana 1 hari. Cuma pagi dan sore. Ya. Pagi ngana petugas. Bangun kamari baku hela berapa sekitar di atas 10 ekor. Tetapi dorang 2 hari bakelai. Karena nih mau. Ya. Kambing itu kalau dihela di padang rumput kota sonton dengan air. Dia batarianya berhenti-berhenti. Sabar saudara dalam situasi sulit. Katakan amin. Apa yang membuat hari-hari ini hidupmu sulit? Ya.
Apa yang membuat hari-hari ini hidupmu terasa berat? Bilang, aduh, sabar. Daud bilang dalam satu Mazmur, tenanglah hai jiwaku, Tuhan ada sertamu. Dia nyana bilang pak orang lain, tenang aneh, Tuhan ada. Dia kasih tenang DP diri sendiri. Tenanglah hai jiwaku. Kalau orang berada dalam situasi sulit, belajar lemah lembut, belajar sabar, dan katakan, tenanglah hai jiwaku. Ya. Kesabaran Daud teruji ketika dia ada di padang gurun En-Gedi. Satu kali dia dalam pengejaran Saul. Ya. Saul itu DP papa mantu. Ya. Karena Daud mengalahkan Goliat, maka Daud kawin dengan anak dari Saul. Maka Daud menjadi anak mantunya Saul. Tetapi ketika orang Israel, perempuan-perempuan Yahudi menyambut Daud dari medan tempur, dan orang dapat kabar bahwa Daud lebih banyak membunuh musuh daripada Saul, orang menyanyi, wuhui, Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul cuma beribu-ribu. Hal ini membangkitkan cemburu Saul. Dari loteng kamarnya bilang, hah? Dia nyana bertapelin satu-satu ini perempuan-perempuan yang menyanyi. Saking marahnya dia dongkol sendiri dalam hati. Dia bilang, aduh, jangan-jangan ini jabatan raja mau jadi Pak Daud ini. Dia istri bilang, kenapa? Pak, kenapa? Mana dengar itu perempuan-perempuan menyanyi? Coba tampilin orang satu-satu. Itu kalau orang itu dengar begitu. Karena ada orang menyanyi Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul cuma beribu-ribu. Jangan-jangan jabatan raja mau jatuh pada dia nanti ke depan. Mulai dari hari itu Saul membenci Daud. Ada kesempatan duduk makan bersama, dia lempar tombak pada Daud. Tak tancap di dinding bukan satu kali, berapa kali. Bayangkan kesabaran Daud tidak membela dirinya dan membalas kembali dengan tombak. Kalau Daud orang Bitung, satu kali ngana bikin begitu, dua kali tombak malah yang mangan. Ini sabarnya Daud. Makanya ketika dia dalam pengejaran Saul, sejak hari itu Daud melarikan diri dari hadapan Saul. Dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang lain. Tiba pada padang gurun En-Gedi kata Alkitab. Ya. Ketika Saul dengan 3.000 orang perangnya mengejar Daud yang cuma seorang diri dengan orang-orang pengikutnya. Ya. Daud dengan orang-orangnya pasang bunyi di dalam goa di padang gurun En-Gedi kata Alkitab. Ya. Tiba-tiba dalam pengejaran itu Saul rasa ke belakang. Pernah berpikir kemana dia mau pergi? Pasti mau babuan di dalam goa. Ya. Maka Saul membuang hajat di dalam goa. Di dalam goa itu orangnya nak tahu Daud dan DP orang-orang ada di paling belakang goa. Coba orang dramatisir ketika Saul datang buang hajat dan Saul dan orang-orangnya ada di belakang, DP orang-orang bilang, aduh Daud, kenapa dia mau babeol dia? Ah, tuh orang ada di belakang begini, bagaimana mau tutup hidung ini dia? Ribut ini pasti. Satu bilang, sampai kesempatan, seperti kata Tuhan, musuh-musuhmu akan takluk kepadamu. Ngana bunuh sekarang. Daud bilang, alamak. Saking takutnya, dia tidak membunuh Saul, dia cuma potong punca jubah Saul. Saul keluar habis beol. Daud bilang, Saul siapa punya ini? Bayangkan kesabaran Daud tidak membunuh Saul. Padahal Saul berhari-hari mengejar Daud dari padang gurun yang satu ke padang gurun yang lain. Dia tidak balas dendam. Amin. Dalam situasi sulit kalau ada orang lain yang menyakiti Anda, tidak perlu balas dendam. Katakan amin. Balas dendam itu hak Tuhan. Anda usah berdoa saja dalam situasi sulit kalau orang menyakitimu. Hatimu tersakiti. Orangnya nak balas kasihan karena orang begitu lemah. Anda ada kekuatan untuk membalas. Serahkan jawab Tuhan. Itu menimbun bara murka atas kepala mereka. Ya. Daud tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena dia belajar sabar. Kedua, ketika Saul dalam pengejaran kepada Daud berada di padang gurun Sif. Ya. Firman Allah berkata, Saul itu ada di tengah-tengah para tentaranya, tidur dalam tendanya. Daud bilang, Pak Abisai, orang mau pergi, mau lihat Saul. Mau lihat seperti apa dia. Abisai bilang, pas, kalau dia dapat lihat, bagi sama dia. Masa kejar-kejar penganas terus? Ketika ada orang lihat Saul tidur sendiri di tengah-tengah tendanya, tentara-tentara mengelilingi dia, tidak ada yang tahu. Abisai bilang, Tuan, satu kali DP tombak yang di sebelah kepala itu kita tancapkan di tanah, mati dia. Daud sabar. Daud tidak membalas kejahatan Saul. Amin. Ya. Daud bilang, tidak usah kasih yang Abisai. Ambil aja DP tombak dan DP kendi yang sebelah kepala. Nanti bilang pada DP pengawal,
Siapa yang punya tombak ini, siapa punya kendi ini. Daud tidak melakukan yang jahat di situasi sulit. Tetapi Daud belajar sabar dalam pertolongan Tuhan. Amin. Daud bilang, tidak usah bunuh orang yang diurapi Tuhan. Satu kali kelak dia akan mati dengan sendirinya. Entah karena umurnya tua, atau sakit penyakit, atau karena nanti dibunuh musuh oleh orang lain. Ya. Daud belajar sabar dalam kesulitan sulit. Mulai dari belajar menjadi seorang gembala, kambing domba, menjadi seorang perwira tempur, menjadi anak menantu raja, dan dikejar-kejar oleh menantunya sendiri. Mertuanya sendiri. Ya. Bahkan bukan sampai di situ kesabaran Daud. Dikejar oleh mertuanya. Kesabaran Daud teruji ketika Absalom mengkudeta taktanya sendiri. Ini anak sendiri. Biasanya kan orang lain mengkudeta kerajaan. Ini anak sendiri. Ya. Absalom mengkudeta Daud. Daud bilang, lebih baik orang tinggalkan Yerusalem. Jangan terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Absalom juga mati. Bukan di tangan Daud. Ini kesabaran Daud yang luar biasa, saudara. Menghadapi situasi sulit di akhir zaman, ya, menghadapi pergumulan yang pahit di akhir zaman, orang belajar pengalaman orang-orang dalam Alkitab, ya, miliki kelembutan hati, miliki kerendahan hati, ya, miliki kesabaran yang hebat, ya. Betapa sabarnya Musa membimbing bangsa Israel ketika satu kali Israel berontak di hadapan Tuhan, meminta daging. Betapa sabarnya Musa dengan orang Israel. Musa kasih daging pada orang. Betapa enaknya kalau orang di Mesir ingat menghadapi kuali berisi daging, orang di sini kurus kering. Musa menangis di hadapan Tuhan dan bilang, Tuhan, ini satu bangsa mau minta daging. Kita mau kasih makan bagaimana dorang? Dorang kedatangan nafsu rakus. Biar dorang pelembu sapi, kambing domba semua dipotong kong berbagai sepanggal-sepanggal. Nyana mau cukup pada orang ini pegolojo dengan daging. Tuhan bilang, tidak usah ngana ribut Musa. Tidak usah. Kita mau kasih makan daging pada orang. Musa terperangah. What? Makan daging? So bilang tadi, dorang pelembu sapi semua kali dipotong berbagai sepanggal-sambalnya. Mau cukup untuk satu kakak sepanggal-sepanggal. Tuhan bilang, kita mau kasih makan pada orang. Bukan cuma satu hari. Bukan cuma satu minggu. Tetapi genap sebulan. Sampai orang nafsu rakus membunuh mereka sendiri. Tetapi Musa belajar sabar dengan tindak tanduk orang Israel. Ketika satu kali Tuhan mau membunuh bangsa Israel. Tuhan membela bangsa Israel di hadapan Tuhan. Musa berkata, Tuhan jangan bunuh kasihan anak bangsa. Apa nanti bangsa-bangsa lain mau bilang? Apa nanti bangsa-bangsa lain mau katakan? Orangnya sanggup membawa mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Lebih baik ngana hapus kita penama dari buku kehidupan daripada menghapus umatmu dari hadapanmu. Begitu hebatnya Musa dalam kesabaran. Nah, sebab itu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang ketiga dan yang terakhir adalah belajar pasrah pada tuntunan Tuhan ketika kita berada di padang gurun. Amin. Ya. Kalau Tuhan tuntun, siapa yang dapat membelokkan? Kalau Tuhan bawa, siapa yang dapat membalikan fakta? Ya. Tuhan boleh bawa cepat orang Israel ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tuntun berputar balik. Ya. Putar balik menuju daerah padang gurun. Kadang-kala orang inginkan hidup yang enak, hidup yang menyenangkan, hidup yang wow, yang lurus-lurus saja. Tetapi dalam benak Tuhan itu belum tentu baik bagi kehidupan orang percaya. Kadang Tuhan bawa putar balik kehidupan kita. Dibawa ke dalam situasi kehidupan yang sulit. Supaya kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Supaya kita belajar percaya pada kebaikan Tuhan. Supaya kita tetap belajar bahwa Tuhan itu hebat dalam segala kebajikannya. Amin, saudara. Pasrah kepada tuntunan Tuhan. Ketika bangsa Israel ada di Kades Barnea dan Tuhan perintahkan Yosua dan para pengintai lainnya untuk mengintai tanah Kanaan. Ya, 40 hari pengintaian, dorang bawa kabar berbeda. 10 orang bawa kabar yang menakutkan. Ya, dorang bilang betul itu tanah perjanjian, tanah yang damai, tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Dan ini buktinya, setandan gandum, anggur, torang baku benteng akang. Torang di sini setandan gandum cuma bembeng dan jare, ya, di pasar. Itu setandan gandum, anggur, ya. Hasil dari tanah perjanjian setandan anggur, dorang baku memuleng, digandar 2 orang, baku pikul. Ya. Tetapi di sana ada orang-orang enak, ada orang-orang raksasa.
torang lihat pada orang, torang rasa sama dengan belalang. Dorang lihat pada orang, dorang rasa lihat orang sama dengan belalang. Tetapi Yosua dan Kaleb yang belajar pasrah pada pertolongan Tuhan, mengoyakkan jubah mereka dan berkata, betul itu. Di sana ada orang enak dan di sana memang tanah yang hebat, berlimpah susu dan madunya. Tetapi orang belajar pada kemahakuasaan Tuhan, belajar pada pertolongan Tuhan. Kalau orang percaya, dorang yang besar, dorang yang kuat, orang telang habis. Amin. Apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Mari kita belajar pada tuntunan Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar pasrah pada didikan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya. Standar segala sesuatu adalah pribadi Yesus. Mungkin kita hari-hari ini mengalami pergumulan sulit, ya. Jangan takut. Amin. Kita mengalami persoalan yang sukar, jangan takut. Kenapa? Ada Tuhan dalam tiang awan pada siang hari. Ada Tuhan dalam tiang api pada malam hari. Firman Allah berkata, Israel ketika keluar dari Mesir dituntun Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Bisa berjalan baik siang maupun malam. Tidak bergerak. Selalu ada di depan bangsa Israel. Kesulitan demi kesulitan hidup dialami orang Israel. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tidak pernah dalam satu hari selama 40 tahun. Dan tiang awan itu tidak kelihatan. Atau satu malam dalam 40 tahun. Dan tiang api itu tidak kelihatan. Itu artinya apa saudara? Dalam kehidupan orang percaya memang kita mengalami banyak pergumulan. Dan kadang-kadang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi percayalah bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya di siang hari ini.